it was back in the style. Pembentukan rencana perbaikan adalah proses strategis untuk mengidentifikasi langkah-langkah konkret yang perlu diambil guna mengatasi kelemahan, meningkatkan kinerja, atau memperbaiki hasil berdasarkan evaluasi atau refleksi sebelumnya. Rencana ini membantu menciptakan jalur yang jelas menuju perubahan positif, baik dalam konteks pribadi, profesional, organisasi, maupun akademik. Tahapan dalam pembentukan rencana perbaikan. Satu, identifikasi masalah, tinjau hasil evaluasi atau refleksi untuk memahami area yang membutuhkan perbaikan. Jelaskan masalah secara spesifik dan hindari deskripsi yang terlalu umum. Contoh, komunikasi tim tidak efektif atau deadline proyek sering terlewat. 2. Menentukan tujuan perbaikan. Tetapkan tujuan yang ingin dicapai dengan perbaikan. Gunakan prinsip SMART, specific, measurable, achievable, relevant, time-bound. Spesifik, apa yang ingin Anda perbaiki? Measurable, bagaimana Anda mengukur keberhasilan? Apakah tujuan ini realistis? Relevant, apakah tujuan ini sesuai dengan kebutuhan? Time-bound, kapan tujuan ini harus tercapai? Contoh, meningkatkan kejelasan komunikasi tim dalam 3 bulan. 3. Analisis penyebab masalah. Gunakan metode seperti root cause analysis atau teknik via WISE untuk menemukan akar penyebab masalah. Identifikasi apakah masalah bersumber dari individu, sistem, proses, atau lingkungan. 4. Merancang solusi. Tentukan langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mengatasi masalah. Prioritaskan solusi berdasarkan dampak dan kemudahannya untuk diterapkan. Contoh solusi, menyediakan pelatihan keterampilan komunikasi untuk anggota tim. Mengadopsi alat manajemen proyek untuk mengorganisasi tugas lebih baik. Mengadakan pertemuan rutin untuk memantau progres. 5. Menyusun rencana aksi. Buat daftar langkah yang spesifik untuk implementasi. Tetapkan siapa yang bertanggung jawab untuk setiap langkah, sumber daya yang diperlukan, dan tenggat waktu. Contoh format rencana aksi. Langkah, penanggung jawab, waktu penyelesaian, indikator keberhasilan, agent pelatihan. Sidu pelatihan. SAR pelatihan. Melatih keterampilan komunikasi, HER 1 bulan, 80% anggota menyelesaikan pelatihan. 2. Alat manajemen. Implementasi aplikasi Trello, IT, 2 minggu, proyek terorganisasi di aplikasi. Evaluasi rutin. Pertemuan tim mingguan. Manajer berkelanjutan. Semua tugas dibahas dan dipantau. 6. Implementasi. Laksanakan rencana aksi sesuai dengan jadwal yang telah disusun. Pantau proses implementasi untuk memastikan semua langkah dijalankan dengan benar. 7. Pemantauan dan evaluasi. Pantau kemajuan berdasarkan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Evaluasi apakah solusi yang diterapkan efektif dan menghasilkan perubahan. Jika hasil belum memadai, revisi rencana aksi dan terapkan penyesuaian. 8. Revisi dan penyesuaian. Berdasarkan hasil evaluasi, lakukan penyesuaian terhadap rencana yang belum berjalan sesuai harapan. Fleksibilitas dalam menghadapi kendala akan membantu mencapai tujuan dengan lebih efektif.
Contoh kasus pembentukan rencana perbaikan. Kasus, proyek tidak tepat waktu. Masalah, proyek sering melewati tenggat waktu karena kurangnya koordinasi antara anggota tim. Rencana perbaikan. Satu, identifikasi masalah. Kelemahan dalam koordinasi tim, komunikasi kurang efektif, dan tidak ada alat manajemen proyek. 2. Tujuan, meningkatkan koordinasi dan menyelesaikan proyek tepat waktu selama 3 bulan ke depan. 3. Analisis penyebab, kurangnya komunikasi rutin. Tidak ada alat untuk melacak progres pekerjaan. 4. Solusi, mengadakan pertemuan mingguan untuk memantau perkembangan. Menggunakan aplikasi manajemen proyek seperti Trello atau Asana. Melakukan pelatihan manajemen waktu untuk anggota tim. Rencana aksi, langkah penanggung jawab, indikator keberhasilan, indikator Trello untuk melacak progres proyek. Sepelatihan, pelatihan manajemen waktu 1 bulan. Semua anggota menyelesaikan pelatihan. 2. Implementasi aplikasi, menggunakan Trello untuk melacak progres proyek, IT 2 minggu. Semua tugas tercatat di Trello. 3. Pertemuan rutin, pertemuan mingguan untuk evaluasi progres, manajer, berkelanjutan, semua anggota menghadiri rapat dan memberikan update. Enam, implementasi. Lakukan pelatihan dan mulai menggunakan aplikasi manajemen proyek. Jadwalkan pertemuan mingguan mulai minggu depan. 7. Pemantauan. Lakukan evaluasi mingguan untuk memastikan semua tugas selesai tepat waktu. Lacak apakah proyek berikutnya selesai sesuai jadwal. 8. Revisi. Jika hasil belum sesuai harapan, tambahkan sesi brainstorming atau diskusi untuk menyelesaikan kendala tambahan. Tips untuk membuat rencana perbaikan yang efektif. 1. Libatkan semua pemangku kepentingan. Pastikan semua pihak yang terkait memahami dan mendukung rencana perbaikan. 2. Realistis dan praktis. Jangan merancang rencana yang terlalu ambisius atau sulit dilaksanakan. 3. Komunikasi yang jelas. Pastikan setiap anggota memahami perannya dan langkah-langkah yang harus dilakukan. 4. Berorientasi pada solusi. Fokus pada perbaikan, bukan hanya mencari kesalahan. 5. Gunakan data sebagai dasar keputusan. Pastikan semua langkah dalam rencana didasarkan pada data dan analisis yang valid. Dengan pembentukan rencana perbaikan yang baik, masalah dapat diatasi dengan lebih efektif, meningkatkan produktivitas, dan mendorong pertumbuhan baik secara individu maupun organisasi. Demikian, semoga bermanfaat.